Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dimanapun berada, marilah kita mempersiapkan hati pikiran kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan sebentar lagi, tetapi terlebih dahulu kita berdoa kepada Tuhan. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan kami naikkan kepadamu Tuhan. Engkau Allah yang baik, telah berkenan menuntun pemimpin hidup kami. Sepanjang 1 minggu telah berlalu, dan Tuhan berkenan mempertemukan kami di tempat ini untuk bersekutu, beribadah, memuji, menyembah, meninggikan, memuliakan Engkau. Terimalah pujian pengagungan kami menjadi dupa yang harum di hadirat-Mu. Tibalah waktunya kami akan mempersiapkan diri untuk belajar kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau menguasai, mengendalikan atmosfer di tempat ini, di tempat dimanapun kami berada. Biarlah Engkau yang mengurapi masing-masing kami, mengurapi hamba-Mu yang menyampaikan, sehingga kebenaran firman Tuhan dapat disampaikan, boleh menjadi berkat yang meneguhkan dan menguatkan kami semua. Terima kasih Tuhan, kami tidak mengizinkan segala kuasa-kuasa lain dalam bentuk cara apapun yang ingin mengganggu hati dan pikiran kami, konsentrasi kami, fokus hati kami tertuju kepada Tuhan melalui firman Tuhan. Segala penghalang dan perintah itu kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kuasa Roh Allah mengurapi kami, menaungi kami, melingkupi kami. Terpujilah Engkau Tuhan, kami siap menyambut firman-Mu. Nyatakanlah isi hati-Mu kepada kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Sekali lagi lebih semangat. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Mari sama-sama kita buka Alkitab dari Yohanes pasal 2 ayat yang ke-5 sampai 8. Yohanes pasal 2 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Sekali lagi, Yohanes pasal 2 ayat 5 sampai 8. Saya akan membacakan untuk kita. Silakan Bapak Ibu Saudara menyaksikan, menyimak dan mendengarkan dengan baik. Dikatakan demikian. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Sejauh itu pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar firman Tuhan dan yang memelihara dalam hidup kita hari lepas hari. Tema atau topik kita pada kesempatan ini, ketaatan yang berkualitas di mata Tuhan. Saya ulangi sekali lagi, ketaatan yang berkualitas di mata Tuhan. Kata berkualitas bisa diartikan bermutu, memiliki nilai yang tinggi, dan akhirnya ketaatan yang demikianlah ketaatan yang menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan. Saya perlu sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, termasuk yang hadir secara tatap muka. Ketaatan kita kepada Tuhan bukan ketaatan versi pengertian pemahaman kita. Seringkali yang menjadi standar atau ukuran, takaran seseorang mengklaim dirinya telah taat kepada Tuhan menurut seleranya, menurut standarnya, menurut kemauannya, menurut keinginannya. Tetapi kita sebagai murid-murid Kristus, gereja Tuhan, orang percaya, dimanapun berada,
Ketaatan yang Tuhan kehendaki adalah ketaatan yang memiliki kualifikasi dan standar yang cocok, tepat, selaras, sesuai dengan kebenaran firman. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya perlu sampaikan topik terkait dengan ketaatan ini, karena seringkali banyak orang Kristen, dan saya berharap tidak ada di antara Bapak Ibu Saudara yang bergabung saat ini melalui live atau tatap muka, tidak ada yang bosan, tidak ada yang malas, tidak ada yang kurang selera ketika berbicara tentang topik ketaatan. Kenapa saya katakan demikian? Kalau kita melihat dari sejak Allah menciptakan dunia ini, bahkan memberikan perintah kepada Adam dan Hawa. Perintah pertama tertulis di Kejadian pasal 2 ayat 16 sampai 17. Apa kata Tuhan? Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas, kecuali pohon pengetahuan yang baik dan jahat yang ada di tengah-tengah taman ini. Jangan kamu makan buahnya, karena ketika engkau makan, pada hari itu juga engkau mati. Kalau kita simpulkan secara praktis, secara singkat, secara simpel tentang perintah Tuhan ini, maka respon tanggapan kita adalah taat. Saya mau sampaikan untuk kita benar-benar terbuka hati pikiran kita. Yang membuat kekacauan, kerusakan, berbagai macam hal terjadi di dunia ini oleh karena ketidaktaatan. Dengarkan baik. Oleh karena ketidaktaatan Adam sebagai manusia pertama, maka telah menimbulkan masuknya, menjalarnya, menularnya dosa ke dalam seluruh keturunan Adam. Tapi jangan lupa, kitab Roma berkata, oleh karena ketaatan satu orang, yaitu Adam terakhir. Siapa Adam terakhir? Yesus Kristus Tuhan, Sang Firman yang telah turun menjadi manusia. Ketaatannya di dalam kitab Filipi dikatakan, yang walaupun dalam rupa Allah, ia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan ia telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba, menjadi taat sama dengan manusia, bahkan taat sampai taat mati di kayu salib. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita berkata murid Kristus, kita berkata orang yang percaya dan menerima Yesus sebagai Lord, Kurios, Tuhan, junjungan, penguasa, Raja dalam hidup kita, maka tidak bisa mau tidak mau, suka tidak suka, tidak boleh didiskon, tidak boleh tawar-menawar. Apa itu? Konteks ketundukan dan ketaatan kita kepada Tuhan. Kalau kita baca nanti kitab Ulangan pasal 28, ketaatan mendatangkan berkat, ketidaktaatan mendatangkan kutuk. Tapi saya perlu memberikan konfirmasi dan penegasan kepada seluruh umat Tuhan, orang-orang percaya dimanapun berada, yang menyaksikan, mendengarkan firman ini. Dengarkan baik, janganlah bangun sebuah ketaatan kepada Tuhan hanya dengan sedangkal, semiskin, secetek supaya aku diberkati oleh Tuhan. Saya ulangi sekali lagi suara ini. Janganlah membangun sebuah ketaatan, ketundukan kepada Tuhan, pengabdian kepada Tuhan hanya ujung-ujungnya duit, heaven, money. Saya mau kasih tahu, itu betapa kerdil dan dangkalnya ketaatan kita kepada Tuhan. Motivasinya, aku taat supaya aku diberkati. Ada yang lebih tinggi daripada itu. Ada yang lebih super, lebih istimewa, bernilai spesial di mata Tuhan. Kita taat kepada Tuhan. Oleh karena saudara dan saya mencintai dan mengasihi Tuhan. Apa argumentasi saya berkata demikian? Yesus taat sampai taat mati di kayu salib. Dalam Markus pasal 10:45 berkata, sebab anak manusia datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani dan menyerahkan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dengarkan baik, kita telah tergadai
kepada 3 hal. Setelah jatuh dalam dosa, dengarkan baik. Kalau kita mengerti memahami ini, kita tidak akan bermain-main untuk Tuhan. Kita tidak akan berkompromi dengan kekurangan kelemahan kita, dengan hawa nafsu kedagingan kita. Yesus tergantung di kayu salib sampai berkata, sudah selesai. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawamu. Yesus melakukan paling tidak 3 hal. Yesus menebus kita dari dosa. Upah dosa adalah maut atau kematian. Yesus menebus kita sekaligus dari kematian yang kekal. Kematian yang kekal itu di kitab Wahyu disebut kematian yang kedua. Lautan api belerang yang sifatnya kekal, dan nanti akan dibentuk fisik manusia yang cocok dan tidak akan mati-mati secara kekal di lautan api itu. Dari situlah Yesus menebus kita. Yesus juga menebus kita dari gunggungan jeratan iblis, roh jahat, kuasa kegelapan, dan penguasa-penguasa dunia ini. Yang dimaksud dengan situ adalah alam roh yang tidak kasat mata atau tidak terlihat. Jadi saya perlu sampaikan kepada kita, jangan pernah lecehkan dan remehkan karya pengorbanan Yesus dengan sebuah ketaatan, pengabdian. Yesus berkata, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikannya. Dan memang Yesus benar-benar menyelesaikan. Melalui Yesus berkata di kayu salib, sudah selesai. Yesus melakukan ketaatan bukan 1/4, bukan 1/3, bukan 3/4. No, Yesus melakukan ketaatan 100%. Dengarkan baik. Kalau ada orang Kristen berkata, ini masih dunia, orang mata bilang, por timida peor, roh memang penurut tapi lagi lemah. Saya mau kasih tahu, kita sedang melecehkan, merendahkan, menghina, mempersempit, memperkecil karya, kuasa, penebusan, pengorbanan Kristus di kayu salib. Kenapa? Karena Yesus itu mati di kayu salib untuk menebus hidup kita dari dosa, kematian kekal, dan dari jeratan kuasa iblis. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita menaati Tuhan. Contoh, di sini ada bapak bunga. Tuhan, aku mau taat kepadamu dengan tujuan supaya aku makin diberkati. Tidak salah sih, tapi tingkatkan, naikkan, upgrade diri kita. Kita taat. Kenapa? Karena aku mencintai dan mengasihi Tuhan. Bukankah Yesus taat sampai taat mati di kayu salib? Karena apa? Karena mencintai dan mengasihi saudara dan saya. Siapa kita yang dicintai? Orang-orang yang berdosa, orang-orang yang harusnya dimurkai, dihukum, dimasukkan ke dalam neraka jahanam yang kekal. Itu menjadi upah kita sebenarnya. Tapi dia taat sampai taat ikat mati di kayu salib untuk menebus kita dari sana. Bapak Ibu Saudara, kalau kita renungkan tentang karya perbuatan Tuhan dalam hidup kita, maka sebenarnya tidak ada kata lain yang bisa kita ungkapkan selain daripada Tuhan, aku mau berbenah, aku mau berubah, aku mau lebih baik, aku mau lebih indah ke depan. Sebagai contoh, saya perlu merenungkan, menyadari, ternyata sudah ada lebih dari setengah abad aku ada di dunia ini. Namanya pendeta Berton Nababan, sudah lebih setengah abad di dunia ini. Pertanyaan saya kepada diri saya, ya Bapa, ya Tuhan, ya Yesus Juru Selamatku, ya Roh Kudus pembela, penghibur dan penolong dalam hidupku, apa yang telah kubuat sebagai bentuk bakti dan wujud nyata kasihku dalam ketaatan kepada Tuhan di tengah-tengah umur lebih dari setengah abad Tuhan beri bagiku di dunia ini. Masih ingat pohon yang mana tuannya datang, dia periksa pohon itu, diselidiki semua. Ternyata tidak ada buah. Datanglah dia ngomong kepada yang mengurus kebun itu, aku mau potong ini buah. Datanglah pengurus berkata, Tuanku, janganlah, tolonglah kasih 1 tahun lagi kesempatan. Barangkali nanti kalau sudah saya pupuk, saya gemburkan, saya bersihkan, saya atur sedemikian rupa, pohon itu tahun depan akan berbuah. Tapi
Tapi kalau tahun depan tidak berbuah, silahkan potong. Saya mau kasih tahu, buah itu adalah wujud aplikasi penerapan bukti nyata, bukti konkret dari ketaatan kita kepada Tuhan. Yesus berkata dalam khotbah di bukit, pohon itu dikenal baik dari buahnya. Buah itulah sebagai wujud action kita yang bisa disaksikan oleh dunia, supaya melalui perbuatan kita nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Kita lanjut. Saya menemukan kriteria ketaatan di dalam bacaan kita ini. Perhatikan, di sini di dalam ayat bacaan kita ini ada 3 perintah, nasihat, masukan, petunjuk. 1 dari Maria ibu Yesus, dan 2 dari Sang Juru Selamat, yaitu Tuhan Yesus. 1 dari ibu Yesus. Ayat 5. Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu, kerjakanlah itu, lakukanlah itu. Apa yang dikatakan atau apa yang diperintahkan oleh Yesus kepada pelayan-pelayan, buatlah itu, lakukanlah itu, kerjakanlah itu, taatilah itu. Ibu Yesus bicara pertama kepada pelayan. Dan ternyata apa yang diusulkan, diberikan masukan, petunjuk, nasihat oleh Ibu Yesus, segera gayung bersambut. Kenapa saya katakan gayung bersambut? Ternyata ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Kalau sudah ada kata-kata isilah, kalau kita lihat kalimat ini, warna kalimat ini, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Ini adalah perintah. Yesus menyuruh mereka, Yesus memerintahkan mereka untuk melakukan sesuatu, dan perintahnya itu konkret, jelas, bukan membingungkan. Di situ dikatakan ada tempayan-tempayan. Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Ada berapa tempayannya? Di situ ada 6 tempayan. Perhatikan. Tolong perhatikan ya. Di sini ada sesuatu yang eksplisit, ada yang implisit, ada yang jelas terang-terang, ada yang tersembunyi tapi bisa kita percaya tidak akan lari, tidak akan meleset. Ketika Yesus berkata, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, berarti di pikiran kita, di rasio kita, sudah pasti masuk 6 tempayan. Jangan dikurangi, jangan ditambah. Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Saya coba bandingkan ini dengan terjemahan sehari-hari. Coba, ada yang bisa membaca dengan cepat? Ayat yang ke-6, silakan. Dari terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Kalau tidak salah 100 liter. Silakan dengan cepat, yang kencang. Di situ ada 6 tempayan air. Tempayan itu disediakan untuk membasuh sesuai dengan adat Yahudi. Masing-masing isinya kira-kira 100 liter. Perhatikan, masing-masing isinya kira-kira 100 liter. Berarti 6 tempayan 600 liter. Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dengar baik, 6 tempayan, 1 tempayan jumlahnya 100 liter. 6 tempayan 600 liter. Di sini dikatakan pelayan-pelayan, berarti memang lebih dari 1. Bagi saya, barangkali memang mereka keringat ketika mengisi itu. Hanya pertanyaan berikutnya, ini perintah yang aneh. Untuk apa? Untuk apa? Apa maksud tujuannya? Tapi ternyata sesuatu yang tidak masuk akal ini, itu nanti akan menjadi jawaban dari kondisi keadaan mereka yang sangat kritis. Di ayat 2 dan 3 dikatakan, mereka kehabisan anggur. Di tengah-tengah mereka diperhadapkan dengan masalah. Di tengah-tengah itu mereka mendapatkan perintah, petunjuk, arahan yang harus dilakukan dan dikerjakan. Di bacaan kita ini jelas terlihat, mereka mendapatkan 3 perintah. Dan perintah dari Ibu Maria ini
atau nasihat masukan dari Ibu Maria ini sangat penting. Ibarat ini semacam sebuah pembuka pendahuluan mempersiapkan para pelayan ini untuk melakukan langkah berikutnya. Saya kasih gambaran. Sebelum Yesus datang ke dunia ini, siapa yang duluan diutus? Nggak tahu jawabnya? Siapa? Sebelum Yesus datang ke dunia ini, yang diutus siapa? Yang diutus Yohanes Pembaptis dong, dan mempersiapkan kedatangan Tuhan. Nah, nggak maksudnya? Perlu nggak Yohanes Pembaptis itu? Untuk merintis, mendahului kedatangan Yesus sebagai sang juru selamat, dipersiapkan dulu seorang Yohanes Pembaptis. Dan ternyata nanti Yesus dalam konteks keberadaan sebagai manusia dipermudah untuk melakukan banyak hal, dan banyak nanti dari murid-murid Yohanes Pembaptis akhirnya fokus sentralnya beralih kepada Yesus. Beralih kepada Yesus nanti murid-murid Yohanes Pembaptis. Nah, di dalam konteks bacaan kita ini dalam orang lingkup yang kecil, karena ini hanya konteks perkawinan di Kana yang di Galilea. Ibu Yesus ini menjadi titik awal mempersiapkan para pelayan-pelayan ini untuk melakukan tindakan berikutnya. Artinya seringkali kita berpikir apa yang kita ucapkan kepada seseorang sebagai bentuk masukan petunjuk untuk dilakukan ditaati. Seringkali kita berpikir, aduh tidak bakalan didengar, aduh tidak akan ada gunanya. Tapi ternyata lebih dari yang dipikirkan terjadi. Oleh karena apa? Mereka sudah dipersiapkan oleh Ibu Maria untuk menerima perintah berikutnya. Kalau saya baca dalam bacaan Bapak Saudara, ayat 7, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Ayat 8, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pimpin pesta. Bapak Ibu Saudara, apa yang kita dapat di sini? Ibu Yesus berkata, apa yang dikatakan kepadamu, perbuatlah itu. Kapan dia ngomong itu? Yesus ngomong itu. Kapan Yesus ngomong demikian? Pada saat berlangsungnya pesta perkawinan di Kana di Galilea. Gak tahu jam berapa, tapi yang jelas konteksnya pada pesta perkawinan di Kana di Galilea. Kenapa Ibu Yesus berkata demikian? Karena Ibu Yesus tahu pesta pernikahan yang berlangsung ini memiliki masalah yang sangat serius dan mendesak, karena mereka kehabisan anggur. Saya kasih contoh Bapak Ibu Saudara, kalau kehabisan anggur konteks Yahudi sama dengan orang Batak mengadakan pesta adat. Tamu masih banyak, tapi nasi sama lauk sudah habis semua. Coba kira-kira Bapak Ibu Saudara pernah menghadiri pesta, masih banyak tamu tidak dapat makan, apa yang terjadi? Puji Tuhan, haleluya, glory, sukacita. Ada nggak? Orang Batak biasanya ngomong apa? Kalau sudah habis, padahal tamu masih banyak, sudah habis, sak-sak, tanggo-tanggo, arsik sudah habis, apa yang terjadi sana? Wah, ada juga yang terlalu kasar. Beh, katanya gitu. Apa? Beh, katanya. Tahu nggak beh maksudnya? Memalukan itu keluarga. Masa kita diundang tapi gak disiapkan makanan. Jadi buat bibir. Dipermalukan di keluarga ini. Jadi dianggap hina, rendah, dijengkali di keluarga. Tapi coba lihat, dengarkan baik. Ketika Ibu Yesus tahu kondisi keadaan itu, mereka kehabisan anggur, dia langsung segera mendekati pelayan-pelayan. Apa yang dikatakan kepadamu? Tolong perhatikan kalimat ini. Apa yang dikatakan kepadamu? Tolong kita masukkan ke pikiran kita. Sudah tahukah para pelayan ini apa yang akan dikatakan Yesus? Belum. Ini mau menggambarkan, dengar baik Bapak Ibu Saudara. Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Artinya apa saja yang dikatakan Yesus kepadamu, mau berat, mau sedang, mau ringan, mau masuk akal, mau tidak masuk akal, apa saja yang dikatakan Yesus kepadamu, perbuatlah itu. Kalaupun di sini tidak kita lihat jawaban yang tegas dari para pelayan ketika Ibu Maria kasih petunjuk, tapi kalau kita melihat konklusi cerita berikutnya, ketika Ibu Maria mau begitu, apa jawabannya? Ketika Ibu Maria berkata, apa yang dikatakan kepadamu, perbuatlah itu. Kira-kira jawaban dari para pelayan ini apa? Siap Ibu, kami akan melakukannya. Ada tertulis nggak? Tidak ada. Tapi kita tahu konteksnya.
Buktinya ketika Yesus berkata, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, maka mereka pun mengisinya sampai penuh. Setelah diisi penuh, belum selesai. Sekarang cedoklah, bawalah kepada pemimpin pesta. Mereka pun melakukannya. Berarti mereka berkata ya kepada apa yang diberikan masukan, petunjuk, nasihat oleh Ibu Maria. Dan saya mau kasih tahu, dengarkan baik. Ada di sini petunjuk yang sangat jelas. Ayat 8. Lalu kata Yesus kepada mereka, 3 hari lagi, 1 minggu lagi, 2 minggu lagi, 1 bulan lagi, cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Benar nggak? Apa dikatakan? Sekarang. Ini yang saya katakan, perlu kita jadi melihat kata-kata dan firman Tuhan. Perintah itu jelas, timingnya, waktunya, saatnya, kesempatannya jelas. Sekarang. Ketika firman Tuhan kita dengarkan, Bapak Ibu Saudara, ketika perintah Tuhan sampai kepada kita, kita dengarkan, kita simak, kita terima, kita mengerti, kita pahami. Sekarang, maka kita lakukan sekarang. Ini dia. Jadi kenapa saya sebut ketaatan yang berkualitas di mata Tuhan? Ketaatan yang berkualitas di mata Tuhan adalah ketaatan yang segera. Coba perhatikan ya, Bapak Ibu Saudara yang bergabung di rumah, kita perhatikan. Sebagai anak-anak dalam keluarga kita, masuk ke kategori. Nah, cuci dulu piring. Nah, kalau cuci dulu piring itu masih agak umum. Nah, selesai makan, cuci piring kita ya. Itu udah mulai lebih indikasinya kan? Selesai makan, langsung cuci piring kita ya. Mana yang lebih jelas? Langsung cuci piring kita, artinya tidak tidur dulu, tidak megang handphone dulu gitu kan. Nah, maksudnya saya kasih tahu Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, jemaat Tuhan, gereja Tuhan, saya mau sampaikan, inilah salah satu masalah serius bagi banyak orang Kristen, sehingga dia merasa bosan menjadi orang Kristen. Kenapa? Dia tidak begitu signifikan, tidak begitu jelas bertumbuh, makin berubah, makin dewasa dalam Tuhan. Kalau boleh saya simpulkan, saya kadang-kadang berpikir versi iblis. Dengar baik-baik. Berpikir versi iblis, tahu nggak? Contoh, Bapak Bunga, aku senang kamu membaca firman Tuhan. Aku senang kamu beribadah. Aku senang kamu membangun mesbah dalam keluargamu. Aku senang kamu berdoa dan berpuasa. Tetapi jangan sekarang. Itu dia iblis. Itu dia iblis. Iblis menggocok, mengecoh kita, mengelabui kita, memanipulasi kita supaya jangan sekarang. Itu sebabnya saya merinding ketika membaca satu firman Tuhan dalam kitab Ibrani. Itu putri saya Keisha pernah membuat itu jadi ayat pembimbing di tempat kita beribadah. Apa itu? Kalau tidak salah, Ibrani 4 ayat 7. Pada hari ini, ketika engkau mendengarkan firman Tuhan, janganlah engkau keraskan hatimu. Kalau dibandingkan dengan kitab Wahyu, relakanlah hatimu, bertobatlah dan berubahlah. Saya banyak hal tidak sependapat dengan pola pikir dari Bapak yang saya hormati, Bapak Yusuf Kala, mantan wakil presiden. Banyak hal tidak sependapat. Boleh dong berbeda pendapat. Tapi ada satu yang saya sependapat dengan beliau. Lebih cepat, lebih baik. Itu dia. Kata-kata itu sangat diwarnai keluar dari mulut Bapak Yusuf Kala. Lebih cepat, lebih baik. Bahkan sebelum beliau mengutip proklamasi Indonesia, apa itu? Akan disegerakan dengan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Lebih segera, lebih baik. Dengarkan baik. Coba kita berandai-andai, Bapak Ibu Saudara. Berandai-andai. Ini serius. Berandai-andai. Kalaulah misalnya para pelayan ini berkata, ya Yesus, berhubung karena sepanjang malam kami sudah capek
mengerjakan persiapan pernikahan ini. Kan ada katanya kan pemimpin pesta, ada yang mengundang Yesus kan, ada kan panitianya lengkap. Kami sudah capek-capek sepanjang malam, oleh karena itu kami akan lakukan, tapi tolong dulu kami rehat dulu, istirahat dulu lah. Ya, berapa lama kata Yesus misalnya, kalau kita lanjutkan diskusi, ya sekitar 5 jam lah. Yesus langsung berkata, ini andai-andai, yaudah kalian siap dipermalukan. Kalian siap dipermalukan. Bukankah demikian banyak terjadi dalam kehidupan banyak orang Kristen? Tidak terjadi terobosan, tidak terjadi perubahan, tidak terjadi pertolongan, tidak terjadi mujizat dalam hidup kita. Kenapa? Karena terlalu banyak kita mencari-cari alasan. Nantilah. Ini nih putri saya di sini. Saya yakin Bunga juga pernah punya pengalaman. Apa itu? Kadang-kadang jadi marah di rumah. Kenapa? Tugasnya banyak. Sudah 1 minggu berlalu dikasih guru kan. Tapi orang dikerjakan, besok dikumpul, kerjakan kapan? Tengah malam. Bukan hari ini, tengah malam dikerjakan. Sudah mau ganti waktu, jam 1 pagi. Kenapa? Karena nggak ada sejarah. Saya kasih tahu, penyakit menunda-nunda ini menjadi masalah serius dalam kehidupan kita. Saya suka dengan satu lagu. Esok akan terlambat, putuskanlah sekarang. Esok akan terlambat, janganlah kau tunda. Ambillah keputusan dalam hidup ini, hari ini juga. Kalau ada sesuatu yang perlu kita introspeksi, kita mengoreksi diri, kita mengevaluasi diri, segala kekurangan kelemahan kita, kejujuran awal dari sebuah perubahan. Mari kita jujur, mari kita terbuka awal dari pemulihan. Jangan sampai kita membangun benteng yang begitu tebal, merasa diri kita sudah benar di mata Tuhan, tapi ternyata kita sudah mendirikan kebenaran itu sendiri. Akhirnya kita tidak tunduk dan takluk kepada kebenaran Tuhan. Saya kasih tahu, ini banyak mewarnai kehidupan orang Kristen selama ini. Kenapa? Merasa diri benar. Aku sudah cukup baik. Apalagi kalau membandingkan diri dengan tetangga. Saya kasih tahu, dengarkan baik tubuh Kristus, gereja Tuhan dimanapun berada. Jangan bandingkan dirimu dengan tetangga. Jangan bandingkan dirimu dengan orang lain. Bandingkanlah diri kita dengan Yesus. Kalau kita membandingkan diri kita dengan orang lain, seringkali dia masih suka ngegosip, aku tidak lagi, aku lebih baik. Jangan bandingkan diri dengan Yesus. Kalau kita bandingkan diri kita dengan Yesus, apa? Langsung ciut kita ini. Ciut artinya merendah. Tuhan, kalau aku bercermin kepada sifat watak karaktermu yang begitu agung, kudus, suci, mulia, maka aku menyadari masih banyak hal yang perlu dipulihkan, diubahkan, disempurnakan, dimurnikan dari hidupku, sehingga kita merendah. Bukan kalau membandingkan diri dengan Yesus dan kita stres. Bagaimana mungkin aku sama dengan dia? Jangan. Supaya kita terpicu, terdorong, termotivasi untuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Dengarkan baik, di dunia ini jangan menjadi serupa dengan idola apapun. Idolakanlah Yesus di atas segala-galanya. Kalau nanti Bapak Ibu Saudara, saya dulu sempat terjebak dengan itu. Bayangkan, jujur saya berkata kepada Saudara, dulu idola saya tahu bersama. Ketika saya baru pertama kali menjadi pelayan Tuhan, karena saya masih perlu banyak belajar. Idola saya dulu adalah Putri Diana, Lady Di. Itu dulu idola saya. Karena kemana-mana dia dikerumuni banyak orang, kemana-mana tempat perang pun dia, tapi harus dikawal sedemikian rupa ketat. Jangan sampai kena peluru. Idola saya. Saya jujur berkata, pergi ke kamar mandi, nangis meraung-raung di sana. Kok jadi menangis meraung-raung? Karena Lady Di, Putri Diana itu mati ketika berpacaran dengan Dodi Alpayet. Kecelakaan. Padahal ada suaminya, Pangeran Charles. Ternyata yang aku idolakan selama ini, begitu rupanya kelakuannya. Nah, maksudnya? Makanya jangan idolakan K-pop. Jangan idolakan siapa ini? Blackpink. Ada masukan saya kepada salah seorang manusia yang saya cintai dan kasih dia. Saya telepon dia. Kaget saya. Bukan gambar dia ada di handphone itu. Gambar Blackpink. Emangnya Blackpink ini putri saya? Mau secantik apapun itu, tetap bagi saya yang lebih cantik adalah putri saya. Itu jadi ketahuan. Yang apa maksudnya? Jangan idolakan yang lain. Jangan. Saya kasih tahu jangan.
Kalau ada sesuatu yang tidak beres, yang merupakan sesuatu penghalang perintah bagi kita, jangan biarkan berlama-lama. Koreksi, evaluasi diri kita. Rendahkan hati di hadapan Tuhan. Tuhan, aku mau berubah. Bukankah pujian berkata apa? Kita nyanyikan sama-sama dulu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Saya tidak pernah menemukan lagu itu. Ku mau seperti-Mu, Lady Di, Putri Diana. Enggak ada. Menjadi seperti Yesus. Kita menjadi seperti Yesus. Diubah, dipulihkan, disempurnakan menjadi serupa seperti Kristus. Itu dia. Jadi di sini katakan sekarang. Oke? Jadi nanti malam langsung mulai. Jam berapa, Pak? Nah, nanti Inang Mama Bunga ngomong, Pak, jam berapa? Mesbah jam berapa? Kita harus komitmen jam berapa kita selesai ini mencari duit ini. Komitmen dong, jam berapa selesai ini? Kalau tidak nanti dimau-mau semua nanti, waduh, nggak ada waktu. Bayangkan kalau sampai begini kita sama Tuhan. Saya kadang-kadang begini greget. Kemarin ketawa kemarin sampai kiki banyak banget kemarin di Facebook. Saya cerita tentang seorang jemaat yang kita layani dulu ketika masih di Cipedak. Miskinnya luar biasa. Satu Indomie dibagi 3 orang. Saking susahnya. Suaminya profesinya adalah kondektur. Kadang bawa 10.000, kadang tidak ada karena rusak mobil. Mengerikan. Mereka sudah hampir angkat tangan, menyerah. Mereka mau pulang kampung. Tapi kita lah yang paling sering datang ke rumah itu. Bahasa katanya, magogos doja gurita baik. Paling sering kita kepada orang yang tidak berdaya datang. Ada diakoni gereja kita siapkan. Masukkan amplop. Saya tanya istri saya, ada nggak kira-kira bisa disisihkan dari apa? Oh iya papi, ada 20.000. Tambahkanlah. Dari gereja 20, dari kita 20, 40.000 kita bawa. Kita datang ke sana menyiapkan amplop. Misalnya pendeta keberatan ke jemaat kan dapat amplop kan. Tapi ini kita siapkan amplop. Siapkan amplop. Kita berdoa. Kita terangkan firman, dikuatkan. Sudah, kita kasih. Ada sedikit berkat dari diakonnya. Kita nggak sebut lagi dari kita tadi. Karena sudah satu diakonnya. Kita kasih. Tahu nggak? 2 minggu berlalu apa yang terjadi? Mereka bilang, Amang pendeta, kok tahu tidak ada lagi beras kami? Memang dari rumah kami sudah berdoa, Tuhan. Jadi doa kami beda. Kalau doa orang Kristen mau apa? Tuhan, gerakkanlah si anu. Gerakkanlah kan gitu kan, gerakkanlah gitu. Kalau kami tidak, pekakan telinga rohani kami. Kepada siapa kami akan memberi yang sedikit berkat ini? Karena kalau tepat waktunya sesuai dengan situasi kondisi mereka, ini bisa merupakan sebuah mujizat bagi mereka. Ternyata mereka saling bercerita sampai berlinang air mata. Kok Amang pendeta tahu tidak ada beras kami? Kita doakan, terbuka jalan. Sebenarnya kalau orang Batak bilang, sudah sore. Kenapa sudah termasuk agak tua? Tapi ternyata bagi Tuhan tidak mustahil. Dia akhirnya mendapatkan pekerjaan. Dia nggak lulus SD dari sekolahnya. Mau kemana dia katanya bekerja? Tuhan buka jalan yang cocok tepat dengan pekerjaan, dengan kemampuannya. Tenaga yang dibutuhkan. Kejujuran, kesetiaan, tanggung jawab yang dibutuhkan. Tidak ilmu tinggi. Dapat dia. Tempo 1 tahun, dia beli rumah. 1 tahun beli rumah. Luar biasa sekali. Saya tidak tahu apakah ada hal-hal yang neko-neko. Saya tidak urusi. Setelah tahun kedua, dia membuat bengkel sepeda motor. Di tahun yang kedua itu juga, menjelang tahun ketiga, dia membeli kerbau 10 ekor di kampung dan memperbaiki rumah 90 juta di kampungnya. Luar biasa. Terakhir tahun ketiga, dia membeli Avanza Pelos. Ketika Avanza Pelos dibeli, hari Minggu sudah mau masuk ibadah. Saya lihat keluarga yang tidak datang. Shalom Mama. Shalom, Mama pendeta, shalom. Mana ini? Sebentar lagi kita 10 menit lagi sudah masuk. Ini dari mana? Mohon maaf, Mama. Kami lagi runingkan Avanza Pelos ke puncak. Kami lagi runingkan Avanza Pelos ke puncak. Saya ngomonglah di Facebook. Kalau aku Tuhan Yesus, ku cabut semua badan yang ketawa. Kalau aku Tuhan Yesus, ku cabut semua itu maksud saya. Kok tadinya rendah hati sekali ketika belum dapat apa-apa. Segera sekali, gampang sekali. Memang kadang-kadang saya pikir hidup ini kayaknya perlu kita ini mengalami goncangan ya. Perlu kan? Tidak Mama Bunga mau gak? Digoncangkan dulu. Cuma digoncangkan dulu, apa gimana? Digoncang dulu sedemikian rupa.
Apa begitu dulu baru kita sadar-sadar hidup ini? Jangan sampai lunas dulu baru kita sadar gitu loh. Iya kan? Setelah saya ngomong di Facebook, kalau Bapak Ibu Saudara mohon maaf, pendeta juga manusia, saya bilang sambil tertawa. Apa yang ngomong pendeta? Kalau aku Tuhan Yesus, segera aku cabut semua hartanya. Saya bilang, ketawa mereka semua. Abang pendeta, jangan begitulah katanya. Iya, ini saya membuat lelucon supaya kita sadar dalam hidup ini. Enggak lah, saya enggak berdoa begitu. Segera mereka bertobat kalau dalam keadaan susah. Jadi kadang-kadang memang menurut saya, bahasa Bataknya perlu kali orang Batak ini atau orang Kristen ini dilincing Tuhan, dibal-bal Tuhan dulu, supaya bertobat gitu loh. Kalau tidak nggak sadar, kalau kita tidak ada apa-apa, coba saya tanya dulu jujur, mana lebih banyak orang berdoa di puncak cuaca yang dingin tanpa perlu AC, ada pemandangan indah, lebih banyak berdoa di puncak dengan kondisi begitu, dengan di apa? Di rumah sakit stand 4. Lebih banyak berdoa di mana? Kenapa? Karena sudah kepepet. Berarti kalau begitu kita mengambil sebuah konklusi. Segera orang respon, segera orang sadar, segera orang bertobat ketika dalam keadaan kesulitan. Oleh karena itu berarti kita membuat sebuah rumusan baru. Tuhan, terima kasih atas kesulitan yang kau izinkan supaya aku sadar, bertobat dan berubah. Karena kadang-kadang kalau semuanya berjalan dengan baik, dompetnya tebal, depositonya tebal, termasuk juga bibirnya yang tebal nanti. Jadi lupa Tuhan Bapak Ibu Saudara, nggak segera. Coba saya kasih tahu, kalau kita mempermainkan kasih karunia Tuhan, maka kita akan kehilangan kesempatan banyak. Saya kasih contoh, saya suka kasih contoh ini. Tuhan berkata melalui malaikat yang datang kepada Lot dan istrinya, segera tinggalkan Sodom dan Gomora, karena Tuhan akan menurunkan hujan belerang kepada kota Sodom dan Gomora. Oleh karena kejahatannya telah sampai kepadaku, aku akan menghukum Sodom dan Gomora. Bapak Ibu Saudara tahu sodomi, dari situ kata-kata itu, melakukan hal yang tidak pantas dari hubungan yang tidak wajar. Itulah kehidupan mereka. Makanya malaikat yang datang itu kan mau mereka biar kupakai, maksudnya kupakai itu bahasa halusnya, biar berhubungan maksudnya dengan itu malaikat itu. Laki-laki yang ngomong itu yang mengepung rumah daripada seorang siapa itu lupa saya. Itu segera keluar karena buru-buru. Tahu nggak? Banyak kemiripan berkat yang dimiliki oleh Lot dengan Abraham. Bahkan karena mereka tidak buat lagi tempat rumput untuk makanan daripada domba-domba mereka, makanya mereka berpisah. Tapi berpisah pun sebetulnya tanah kanan itu masih luas, tapi karena Lot melayangkan pandangannya kepada Sodom dan Gomora, kelihatannya seperti Mesir, seperti taman Tuhan, dia pilih di sana. Ternyata tersiksa batinnya di sana karena orang-orang sekelilingnya tiap hari dia saksikan yang jahat dan bejat. Tapi dilaporkanlah keadaan itu kepada Abraham. Abraham pun berupaya untuk merebut, untuk menyelamatkan saudaranya ini. Perintah dari malaikat yang datang, segera tinggal. Dan dengan syarat, jangan menoleh ke belakang. Jangan menoleh ke belakang, segera. Karena segera buru-buru, maka hanya yang melekat di tubuh yang dipakai. Gak dibawa lagi kambing, domba, bebek, apa semua, gak ada lagi. Tiba-tiba memang miskin kere, memang dalam hidup ini kalau kita salah mengambil keputusan menurut mata jasmani, bukan mata iman, kerugian yang akan datang. Setelah sudah demikian, mereka lari-lari buru-buru. Aku tidak bisa berbuat apa-apa kalau kalian belum sampai ke sana. Ternyata begitu tertarik, begitu memikat ini yang tinggal di Sodom Gomora ini di hati daripada istri Lot, maka dia pun segeranya menoleh ke belakang, segeranya, bukan segera mengambil keputusan. Kalau bahasa Bataknya, mulu harta na boleh dua DPI, na petik selamat masuk. Harta bisa dicari, yang penting selamat, taati dulu petunjuk. Tapi karena begitu terpikat, begitu kerasnya segala sesuatu yang tinggal di Sodom ini, mengikat, memperbudak, membelenggu istri Lot dalam situasi yang gawat darurat. Akhirnya dia berubah menjadi tiang darat. Saya kasih tahu,
Benarkah Tuhan itu panjang sabar berlimpah kasih setia? Amin. Saya setuju. Tapi jangan lupa, Tuhan itu Tuhan yang tegas. Tuhan yang menimpakan hukuman bagi siapapun yang mengeraskan hati. Bahkan kalau kita baca dalam Alkitab, nanti siapa itu yang akhirnya dikeraskan hatinya? Dia mengeraskan hati terus kan? Beberapa kali mengeraskan hati terus. Dikasih masukan, dikasih nasihat, mengeraskan hati terus. Akhirnya Tuhan mengeraskan hatinya. Kalau sudah Tuhan mengeraskan hati, terlambat. Gak bisa lagi berubah. Ada kesempatan banyak itu. Bebaskan umatku, mengeraskan hati dia. Bebaskan umatku, mengeraskan hati. Buktikan dengan mujizat, mengeraskan hati. Ditantang lagi. Tongkat menjadi ular, dipanggil lagi ahli-ahli sihir Mesir. Bisa. Tapi tongkat jadi ular itu memang ular-ular mereka dimakan oleh ular Musa. Artinya kuasa Tuhan lebih besar daripada kuasa ilmu-ilmu jampi, ilmu sihir mereka. Dibuat air jadi darah. Bisa juga. Firaun mengeraskan hati. Akhirnya Tuhan benar-benar mengeraskan hatinya. Gak ada kesegeraan. Banyak kerugian, banyak masalah yang dihadapi oleh setiap kita kalau tidak segera. Makanya yang lebih bagus itu adalah kita duduk tenang. Saya mau kasih saran untuk kita, untuk Bapak Ibu Saudara di rumah, untuk kita semua di sini. Ada yang namanya perlu diskusi keluarga itu dari hati ke hati. Membangun komunikasi hati ke hati antara suami, istri, orang tua, anak. Saya kasih tahu untuk anak-anak, dukung orang tua kalau ada diskusi keluarga begitu. Apalah gunanya itu? Lebih bagus main di handphone. Jangan. Kalau orang tua bilang kita diskusi dulu, supaya apa? Diskusi ke arah lebih baik dong. Tetapi jangan juga diskusi seperti kawan di sana. Ada kawan di sana diskusi dimulai dengan doa, diakhiri dengan bertempur. Diakhiri dengan berantem, ada itu. Iya, Tuhan tuntun pertemuan kami ini bicara hati ke hati antara suami istri. Apalagi sebentar lagi kan meninggalkan tahun lama menyambut tahun baru. Iya, jam 12 itu yang dibicarakan. Coba dulu contohnya baru kita bunga. Mah, setelah aku menyadari usiaku makin bertambah begini-begini, ternyata ada yang kurang begini-begini. Bagus sekali gitu nam. Bagus. Tapi kalau merasa aku benar, hanya papa mamaku yang salah, waduh kacau kita. Kalau udah begitu repot kita. Orang tua juga begitu. Saya tidak malu, terus terang, saya belajar memperbanyak. Nanti putri-putriku ini nanti apa? Protes kepada saya akan memperbanyak. Maafkan ya nak, putriku masih banyak kekurangan kelemahan. Doakan papi ke depan makin baik. Emangnya bahasa batanya itu mati ya uluk semua ini? Enggak lah. Justru mereka makin kagum, ini papiku ini saya kekurangannya. Segera kau bertobat. Iya kan? Jadi sebetulnya, coba kadang-kadang saya juga kalau saya lihat banyak komentar di YouTube atau di Facebook komentar. Tahu nggak? Ketika saya lawan berdebat, makin ribut kami saudara. Tapi kalau sudah saya kunci, ini rumus ini. Terima kasih banyak untuk masukanmu kawan. Tuhan berkatimu. Enggak lagi lanjut, enggak lanjut lagi. Enggak lanjut. Kenapa enggak lanjut? Ini Bapak ini sudah dikata-katain, sudah mungkin diapain gitu kan, tapi kita jawab, terima kasih banyak untuk masukannya. Saya akan berbenah. Enggak lanjut lagi, dia enggak bisa berkutik. Tapi kalau coba, emang kamu ilmumu apa? Emang bagaimana? Kamu dari mana? Apa bagaimana? Ribu nanti itu panjang itu sampai ke bawah, bisa berjam-jam. Itulah yang terjadi makanya. Jadi ribu di situ kan. Ada yang membuat pertanyaan, apa memojokkan, ada yang ini sampai panjang itu bisa berapa jam. Tapi kalau kita ada masukan dari orang lain, terima kasih banyak atas masukannya. Nggak bisa berkutik dia, bisa kemana-mana. Karena apa? Dia kan sedang punya sumbu panas. Kalau kita tambah lagi nanti makin besar nanti itu apinya. Tapi kalau siram dengan air, langsung padam dia. Itu rumus. Oke, kita lanjutkan. Yang pertama tadi apa? Sekarang ya. Sekarang, jangan besok. Sekarang artinya segera. Yang kedua, saya menjadi sini. Saya mau tanya, pertanyaan yang saya buat, karena tidak ada tertulis di sini, tapi bisa terlihat. Ketika Ibu Maria berkata, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Memang di sini tidak ada jawaban. Saya menemukan, mereka tidak ada yang bersungut-sungut. Yang kedua, perintah. Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Mereka pun segera mengisi sampai penuh. Gak ada ngedumel sungut-sungut. Yang ketiga, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Mereka gak ada ngedumel, gak ada sungut-sungut, gak ada berbantahan, gak ada cari-cari alasan. Berarti ketaatan yang berkualitas di mata Tuhan selain dari segera. Yang kedua, marilah kita melakukannya
dengan senang hati. Contoh, jangan tersinggung ya, contohlah selesai makan. Nah, putriku, langsung cuci piring selesai makan ya. Kerjakan. Selesai makan, dikumpulin, dibawa ke belakang, dicuci. Tapi sambil bernyanyi. Nah, gak maksudnya sambil bernyanyi. Kalau bernyanyi, sambil mencuci piring. Betapa baiknya Engkau Tuhan, puji Tuhan, haleluya. Bagus. Tapi bernyanyi itu, aduh. Nah, gak maksudnya. Dia lakukan segera. Tapi ngedumel, marah-marah, dongkol, emosi, ngata-ngatain banyak hal. Bahasa lainnya, trompet terus. Saya mau kasih tahu, itu tidak punya nilai di mata Tuhan. Salah satu penyebab bangsa Israel berputar-putar berapa tahun? 40 tahun di padang gurun. Salah satunya penyebabnya, mereka suka bersungut-sungut, berbantah-bantahan. Saya kasih tahu, salah satu resep, ini resep negatif. Salah satu resep untuk kita berputar-putar, tidak mengalami terobosan dalam hidup, tidak mengalami perubahan yang signifikan adalah bersungut-sungut terus. Bersungut-sungut. Coba baca dulu Filipi pasal 2:14. Dengan segera, yang sudah menemukan dibaca dengan kencang. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Amin. Amin. Kalau kalimatnya ke diri sendiri, jawabnya apa? Aku mau melakukan segala sesuatu. Segala sesuatu termasuk cuci piring, Masuk. termasuk kan nyapu rumah. Masuk. Udah singkatnya beres rumah. Sudah semuanya. Puji Tuhan. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantahan. Tahu nggak tidak berbantah-bantahan maksudnya? Berbantah-bantahan itu apa? Kan kemarin kamu sudah begini, masuk akal kan kemarin. Kan kalau kamu nggak bawa sendiri, apa maksudnya? Itu dia. Iya kan? Saya kasih tahu dengar baik. Saya kasih tahu, buka hati pikiranmu. Bagimu yang pertama kali dilahirkan di keluarga, anak atau boru pangkuara, dengar baik. Engkau tidak kebetulan dilahirkan pertama di keluarga. Karena Tuhan tahu kamu punya kemampuan, punya hikmat, punya kekuatan untuk menjadi kakak. Perhatikan baik. Jangan jadi adik lebih hebat dari kamu, tidak boleh. Tidak boleh. Saya katakan kepada Keisha, putri saya yang pertama, saya katakan. Bapak ibu saudara juga demikian di rumah. Saya katakan kepada Keisha, kamu turut menentukan mau jadi mana, bagaimana adikmu. Coba kalau kamu tidak berprestasi, apa nanti katakan adiknya? Orang mata bilang apa? Saya kata kakak be nawoto apa lagi mau? Itu cari mana lu tahu? Gitu nanti. Kakakku bodoh, aku adiknya bodoh, ya sama lah. Sambil mawon lah. Tapi kalau dilihat kakaknya semangat, antusias, iya kan? Kenapa dia jadi berhasil? Kenapa jadi sukses? Ketika melakukan sesuatu, bukan kok banyak. Saya kasih tahu kepada ibu-ibu juga. Salah satu cara rumus di Alkitab, Bapak Ibu Saudara dengar ini ibu-ibu. Salah satu cara menyelamatkan suami. Saya kasih tahu, kurangi trompet, tunjukkan kasih sayang. Jangan ayat hafalan buat berjajar kepada bapak-bapak. Tapi menurut Efesus pasal 5 ayat sekian, kasihilah istrimu ini begini. Saya kasih tahu, gak efektif, gak efektif. Tapi kalau dia tunjukkan kasih, pulang dia dari mabuk, langsung lap dia. Wah, memang berarti selesai ya. Selesai. Nama ibu teh, buka gitu, gitu kan? Buka pintunya. Iya pak, bapak ibu sayang, iya, udah gitu. Dilap. Dengarkan baik. Saya kasih tahu, ada seorang ibu seperti cerita yang saya bilang itu. Ini bapak ibu saudara yang di rumah dengarkan. Ada seorang ibu. Ibu ini sangat tulus mengasihi Tuhan. Tapi suaminya bertolak belakang 180 derajat. Ibu ini sangat mencintai Tuhan, suka beribadah, baca firman, suka memuji Tuhan. Karakternya pun karakter yang benar di mata Tuhan. Tapi suaminya bertolak belakang. Ketika dia mendengarkan khotbah dari pendeta dari 1 Petrus pasal 3 ayat 1 sampai 7, menangkanlah suamimu
bukan dengan rambutmu yang dikepang-kepang, bukan dengan perhiasan-perhiasan yang lahiriah. Menangkanlah suamimu dengan kelakuanmu, bukan dengan perkataan. Diperhatikan oleh dia. Dengarkan baik. Ini suaminya sudah suka mencuri, suka main tangan, sudah suka lagi mabuk-mabukan, merokok lagi. Ini suami istilahnya sudah jatuh di timpa tangga, jatuh ke kotoran kerbau. Mengerikan, mengenaskan ini suami. Gak ganti pula. Bayangkan, bahasa matanya berdomu tuh sudah sini. Tapi istri ini nih kenyataan kesaksian yang saya dengarkan dari pendeta dan saya ingat sampai sekarang. Ketika dia pulang dari mabuk itu, kok ada lagi main perempuan. Bayangkan parah. Kalau seorang ibu biasanya mengambil kesimpulan. Apa? Lagunya apa? Betari Sonata. Pulangkan saja aku pada ibuku. Itu dia kalimatnya. Tapi dia tidak, tetap bertahan. Tuhan, aku berjuang. Beri aku kekuatan. Beri aku pertolongan. Aku mau melakukannya dengan senang hati, dengan sukacita. Sekalipun secara fisik lelah, secara pikiran penat, stres sebetulnya. Tapi dia minta kekuatan dari Tuhan. Ketika pulang dari main judi, pulang dari mabuk main perempuan, sudah dalam keadaan goyang-goyang. Soalnya pun tidak tahu lah. Kalau orang Batak mabuk kan, ya itu kan. Pulang. Udah, dia buka pintu. Sampai di pintu, udah terkapar. Karena mabuk. Langsung rebah isi. Mau mengerikan, saya terus terang ketika menyaksikan disampaikan oleh hamba Tuhan ini. Si istri ini dia lap tubuh suaminya karena sudah barangkali di jalan jatuh jadi kotor pakaiannya. Dia lap dengan air hangat. Berulang-ulang begitu terus. Gak tahu sampai kapan ini penderitaan. Tapi dengar satu ketika si sang suami ini dia pulang dari mabuk. Sudah tengah malam. Kalian tahu apa yang dilakukan? Si istri ini dia datang. Alkitab menyebutnya. Suaminya jam 1 belum datang. Pintunya tidak ditutup. Daripada aku capek nanti dari kamu, nanti aku acara ini. Memang diatur Tuhan sedemikian rupa. Dia memuji Tuhan. Dia menyembah Tuhan. Dia berserah kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan. Di tengah-tengah doa itu, sang suami pelan-pelan masuk ke rumah. Setelah sampai ke rumah, dia dengar istrinya sedang berdoa dan menangis terdesak-desak. Tuhan, aku sangat mencintai, mengasihi suamiku. Aku tahu memang kondisi keadaannya begini, tapi aku tahu ada saatnya engkau ubah dia. Engkau tahu juga keterbatasan dari kekuatanmu. Tapi aku percaya engkau berbuat segala sesuatu yang pada waktunya. Bapak saudara pikir, ternyata jam 1 lebih sang istri ini masih mendoakan, menangisi suaminya di hadapan Tuhan. Di saat itu juga terjadilah karya Roh Kudus indah pada waktunya. Sang suami berlutut di depan istrinya dan dia menangis meraung-raung. Terima kasih Ma, karena engkau telah ternyata mendoakan aku selama. Mata hati, mata rohaniku tercelit dan terbuka. Sejak itu suaminya menjadi pribadi yang berubah dan diubahkan, menjadi pribadi yang lebih hebat, lebih antusias, mencintai, mengasihi Tuhan. Memang kelihatannya menceritakan ini gampang, tapi kalau realita kenyataan kehidupan kita hadapi sendiri, kira-kira di antara kita, di sini misalnya ini ada 4 orang ini wanita, 1 orang sudah punya suami, 3 orang belum. Kira-kira nanti bertiga ini kalau dapat begitu gimana? Hah? Kalau sampai jauh karate, di karate melulu tiap hari sama. Iya, apa? Hah? Maksudmu apa? Oh, tutup pak. Langsung langsung di atas. Ya aja habis-habisan. Tapi memenangkan dengan kelakuan, dengan apa namanya? Kehidupan batinnya. Kenapa? Dia segera lakukan, segera kerjakan, dan terjadi sesuatu yang luar biasa. Segera lakukan dan jangan bersungut-sungut. Saya kasih tahu kalau kita mau punya nilai poin di mata Tuhan. Makanya firman Tuhan berkata di dalam Kolose pasal 3:23, ada yang tahu ya? Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hati. Dengan segenap hati itu sama dengan sepenuh hati. Dengan segenap hati, dengan sepenuh hati sama dengan senang hati, dengan sukacita. Lakukanlah itu dengan segenap hati. Nanti kita dapatnya dari Tuhan sebagai upah balasan yang terbaik bagi kita. Mana yang benar?
Mengerjakan apa yang aku sukai atau menyukai apa yang aku kerjakan? Mengerjakan apa yang aku sukai atau menyukai apa yang aku kerjakan? Yang benar yang mana? Yang membuat maju? Sebenarnya Yang mana? melakukan apa yang kita sukai. Melakukan yang kita sukai. Kecenderungan konteks manusia kecenderungannya kepada dosa. Bagaimana? Yang disukai apa? Jujurlah dulu sekarang, kalau memang konsep itu kita ikuti. Kesukaanmu sekarang apa? Main handphone. Kerjakanlah kau situ. Kerjakanlah yang kau sukai. Menyukai apa kita kerjakan? Bahasa Inggris. Sukailah bahasa Inggris. Jadi bisa tak? Masalahnya dulu, saya kasih tahu sama kalian, jangan hanya sekarang. Dulu waktu saya SMA, kalau dikatakan oleh piket sekolah atau guru yang mewakili memberikan pemberitahuan pengumuman, guru bahasa Inggris sama matematika tidak datang. Langsung begitu semua, dan sudah bisa pulang katanya. Bayangkan kalau dibilang guru tidak ada, langsung semua senang, bisa pulang karena ada guru katanya. Tapi tahu nggak, kalau orang yang memang suka matematika bahasa Inggris, aduh, kehilangan ilmu saya saat ini gitu kan. Tapi saya lihat mau orang ranking 1 sampai ranking 1 terakhir, ranking 1 dari belakang, semuanya semuanya senang banget. Tapi kayaknya ini bertiga ini ketawa kayaknya begitu juga. Ya, kalau fisika, Tergantung apa? kimia. Tergantung apa? Iya, itu seperti. Apa itu bahasa Sunda? Oke, berarti pertama apa tadi? Mari segera kita lakukan. Yang kedua, senanglah, nikmati, enjoy. Kita semua belajar dengan ini. Saya kasih tahu, saya banyak belajar dari Bapak Bunga. Beliau enjoy, didorong, enjoy, semangat itu loh. Ternyata sesuatu yang dilakukan kelihatannya. Beliau ngomong, gimana kawan? Makin banyak yang berjual. Iyalah Bapak Bunga. Ya aja kan berkat kita sudah Tuhan masing-masing tuh, mantap juga iman kawan ini. Gak apa-apa, dia lakukan dengan sukacita. Iya kan, makanya dia selalu protes Bapak si muda itu. Selalu duduk aja di situ kan, tapi dia, mau apa? Tawari kan gitu kan. Ditawari gitu loh, artinya senang gitu loh, senang. Coba dulu, kalau Bapak Bunga setiap ketemu orang, kamu minum apa? Mau minum apa? Jangan dia segera jauh, harus dulu segera jauh. Wah, lari dia. Pernah itu kan, yang datang seorang gembala ngomong kepada jemaahnya, kita semua harus bertekan inci. Pernah dengar itu? Harus bertekan inci. Salah satu jemaahnya tukang cukur. Tukang cukur. Sudah ada 9 pelanggannya, dia nggak berani bertekan inci. Saya mau mulai dari mana, caranya bagaimana, kalimatnya bagaimana. Tapi karena sudah mau tutup ini terakhir, dia nggak tahu lagi strateginya, merasa bersalah dia karena belum menjalankan perintah Tuhan yang sampai dari gembala. Terakhir, sudah selesai dipotong, tapi belum selesai, masih tetap panik. Terakhir memotong cukur-cukur di sini. Dikinilah itu pisau. Pak, Bapak mau ke surga atau ke neraka? Pisau itu, pisau cukur itu diginiin, Bapak mau ke surga atau ke neraka? Langsung gak mencari bayar, jadi rugi dia. Pas matanya, lari balik potipot. Wah, dia mau potong kalian. Dia nggak jadi, dia semangat tapi caranya salah. Jangan begitu juga kita gitu. Semangat, senang, segera. Dia mau melakukan apa yang diperintahkan gembalanya sesuai dengan firman. Tapi memang perlu hikmat juga. Jangan kalau kita bilang, oh coba dulu kalau saya motong rambut sana, Bapak mau siap mati belum? Coba gimana? Saya langsung lari. Wah ini kayaknya sudah, jangan-jangan hingga roh jahat dia langsung selesai. Pertama apa? Segera. Yang kedua senang. Yang ketiga perhatikan. Ayat yang ke-7. Isilah tempayan-tempayan itu. Perhatikan kata penuh. Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai separuh. Amin. Sampai penuh. Berarti artinya apa? Melakukan firman Tuhan yang berkualitas, menyenangkan Tuhan, harus sesuai dengan petunjuk itu. Jangan didiskon, jangan ditambah. Sesuai. Saya tunjukkan beberapa ayat. Kita buka dengan segera. Ada contoh yang tidak sesuai, akibatnya fatal. Saul, dia tidak sesuai. Disuruh semua tumpas Agag, tapi dia membiarkan hidup Raja Agag. Dan semua tumpas yang lain.
dia ambil lembu tambu dan seterusnya untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Tuhan bilang tumpah semua. Dia mau rebut juga agak, tapi dengan cara maunya dia. Akhirnya dia digantikan jadi raja. Yunus pergi ke Niniwe, pergi tapi kita tidak sesuai. Maka dia ditelan oleh ikan besar. Nah, maksudnya kalau kita lakukan tapi sesuai selera kita, tidak sesuai selera Tuhan, itu bukan bermutu, bukan berkualitas, bukan menyenangkan Tuhan. Harus kita lakukan sesuai. Kita lihat contoh beberapa ya dengan cepat. Kejadian 7 ayat 5, lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya, semuanya, gak ditambah, gak dikurangi. Kejadian 6 ayat 22. Duanya, lalu Nuh melakukan semuanya itu, garis bawahi, tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Tepat seperti yang diperintahkan. Nah, maksudnya ini maksudnya sesuai. Contohnya ini di jalan ini. Kisah di depan ini jalan rasa malam apa namanya ini? Ini di jalan ini. Kisah saya suruh dia ke rumah Santa. Tapi badannya menghadap ke sana. Nah, maksudnya dia ada di jalan yang sama, tapi hadap dari badannya menghadap ke sana. Rumah Santa kan sebelah sana. Ketika dia berjalan, dia lakukan perintah saya. Dia lakukan tapi tidak sesuai, bertolak belakang. Maka dia tidak akan mendapatkan apa yang menjadi upah, reward, ganjaran dari apa yang saya janjikan. Karena dia bukan melakukan seperti apa yang saya perintahkan. Kita ambil contoh satu lagi. Elia. Saya mau kasih tahu tokoh-tokoh Alkitab yang berhasil ketika mereka melakukan sesuai dengan perintah Tuhan. 1 Raja-Raja 17 ayat 2 sampai 4. 1 Raja-Raja 17 ayat 2 sampai 4 saya baca. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum air dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberikan makan engkau di sana. Itulah petunjuknya. Ayat 5. Lalu siapa? Elia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Ayat 6. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Kalau dia pergi ke sungai lain, ke sebelah barat, tadi katakan ke sebelah timur sungai Yordan, dia pergi ke sebelah barat, maka burung gagak yang mensuplai roti dan daging tidak akan ada. Nah, maksudnya. Oleh karena itu, mari kita bukan kita menyodorkan maunya kita disetujui oleh Tuhan, tapi yang benar, aku mau melakukan yang dimaui Tuhan dalam hidupku. Itulah yang terbaik. Amin. Berarti ketaatan yang berkualitas, yang bermutu di mata Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan, mari kita lakukan dengan segera. Mari kita lakukan dengan senang hati. Mari kita lakukan tepat sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Jangan bertolak belakang, jangan tambah, jangan kurangi. Percayalah, kalau kita belajar 3 kriteria ini, segera, senang, sesuai, kita pasti melihat pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Amin.